Ruang sidang etik kampus terasa lebih dingin daripada ruang organisasi itu. Nina yang berambut pendek yang selalu diikat dan kacamata yang dipakainya selalu terdiam ketika itu. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena semua kata harus diucapkan tanpa emosi. Aku duduk di kursi saksi, tanganku diam di pangkuan, tapi pikiranku berisik sekali. Kami minta kamu ceritakan dari awal, kata salah satu dosen. Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Aku ceritakan soal cat maghrib itu. Teriakan dari pagar kos, dan rasa selalu diawasi yang tidak bisa dijelaskan. Aku sengaja tidak menyebut nama Salsa lebih dulu, karena bagian tersulit bukanlah mengungkap fakta, melainkan mengakui bahwa orang yang selama ini melindungimu, ternyata bisa sekaligus melukaimu. Apakah kamu merasa terancam? Tanya dosen itu lagi. Aku terdiam cukup lama, mencari kata yang tepat. Aku merasa dikurung. Jawabku akhirnya, bukan secara fisik, tapi pikiranku. Di belakangku, Ridwan duduk diam. Ia tahu, persidangan ini bukan lagi tentang mencari siapa pelaku. Ini adalah tentang proses pemulihan. Beberapa minggu kemudian, kampus mulai berubah. Bukan perubahan yang drastis atau heroik, hanya sunyi dan pelan. Korban pertama yang sempat mengajukan cuti 2 tahun lalu, kini kembali. Dia duduk di kelas paling belakang, tidak banyak bicara. Tapi yang terpenting, dia hadir. Korban kedua menghapus akun media sosial lamanya. Dia membuat identitas baru. Dan untuk pertama kalinya, ia mengunggah foto senja tanpa menyertakan lokasi. Korban ketiga memutuskan pindah kos. Tidak lagi dekat dengan jalan raya. Ia juga menambahkan tirai tebal di balkon kamarnya. Dan aku masih sering pulang mendekati maghrib. Tapi sekarang, aku berhenti sejenak sebelum membuka pintu kos. Bukan karena takut, melainkan karena aku sedang belajar mendengarkan diriku sendiri. Tentang Salsa, pihak kampus tidak banyak bicara. Hanya ada satu kalimat resmi yang dikeluarkan. Sedang dalam pendampingan psikologis. Tidak ada label jahat, tidak ada pembelaan, hanya ada konsekuensi. Suatu sore, aku duduk di balkon kosku yang sama. Langit berwarna abu-abu muda. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku menatapnya lama. Lalu, aku tidak membukanya. Aku meletakkan ponsel itu, lalu menutup tirai balkon. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hening tidak selalu berarti bahaya. Namun, di bawah balkon, sebuah motor melintas perlahan. Pengendaranya tidak berhenti, tidak juga menoleh. Aku tidak tahu siapa dia, dan cerita ini memang tidak memberi jawaban. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah misteri yang belum terpecahkan, melainkan kemungkinan bahwa semua ini bisa terulang lagi jika kita semua berhenti peduli. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir.